Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Soleh-solehah anak Ustadz kelas 5. Hari ini Ustadz tidak mengajarkan praktek, namun Ustadz hari ini akan memberikan ringkasan materinya, supaya pada saat antum nanti mengerjakan latihan-latihan soal muatan PJOK pada hari Jumat depan tanggal 18 September 2020, antum mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Amin ya. Pokoknya soal-soal dari Ustadz mah gampang-gampang dan mudah-mudah ya. Oke. Nah, sebelum Ustadz memberikan ringkasan materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istaitu iqra'ud du'a. Selesai. Khair soleh-solehah. Hari ini Ustadz ingin memberikan ringkasan materinya kepada antum semuanya, anak-anak kelas 5 yang soleh dan juga soleha. Masih ingat kan pelajaran Ustadz sebelum-sebelumnya? Bisa antum cek kembali lagi di video-video Ustadz sebelumnya, di pertemuan awal ya tentunya ya. Pertemuan awal, pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima ya, karena kita baru ada 5 pertemuan untuk prakteknya kemarin itu ya. Nah, soleh-solehah, di sini ringkasan materinya adalah antum itu belajar tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Penggabungan gerakan. 2 gerakan, 3 gerakan, 4 gerakan, 5 gerakan, itu namanya kombinasi. Nah, kemudian lokomotor. Apa sih lokomotor? Lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Dan manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat atau benda. Nah di sini ada dalam permainan bola besar. Di kelas 5 ini bola besarnya apa? Betul, bola voli. Dan permainan bola kecil. Bola kecilnya di kelas 5 itu apa? Softball. Betul ya. Pintar. Itu udah selesai. Emang seperti itu ya. Emang nanti di soal-soal itu sangat mudah sekali pokoknya mah ya. Penting antum mau belajar. Nah, gerak dasar yang berpindah tempat di bola voli itu apa? Jalan. Ya, karena rotasi permainan itu kan menggunakan gerakan berjalan. Betul? Betul. Kemudian gerakan melangkah atau melompat. Ya, dalam posisi pada saat melakukan smash. Ya. Kemudian apa lagi? Meloncat. Nah, Ustadz meloncat kan bisa di tempat. Khair, betul, bisa di tempat. Namun dalam permainan bola voli ini, dalam ketika melakukan gerakan blok, itu meloncatnya bisa meloncat ke arah samping kanan, bisa meloncat ke arah samping kiri juga. Tergantung sesuai kebutuhan bagaimana nanti bola di smash oleh lawan. Nah, kemudian gerak dasar non lokomotornya apa? Gerak dasar menekuk. Nah, antum bisa perhatikan pada saat kita mau melakukan gerak dasar passing bawah atau gerak dasar passing atas, itu pasti melakukan gerak dasar menekuk atau sikap siap atau stand. Ya, siap menerima bola dari lawan, baik itu servisnya maupun smashnya. Itu menggunakan gerak dasar non lokomotor, yaitu gerak dasar sikap siap ya atau stand, dengan menggunakan gerakan menekuk. Menekuk itu berarti termasuk gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Gerak dasar manipulatifnya yang menggunakan alat atau benda. Passing, servis, smash. Ya, itu semua gerak dasar manipulatif. Karena gerak dasar manipulatif antum masih ingat ada apa saja? Ada melempar, ada menangkap, ada memukul, ada melambungkan. Apa lagi? Ada menggiring, ada menendang. Itu semua gerakan-gerakan yang menggunakan alat. Nah, ingat gerak dasarnya. Nah, gerak dasar dalam permainan bola voli itu ada servis. Servis ada servis atas, servis bawah, ya ada jump serve atau servis melompat. Kemudian passing, ada passing atas, passing bawah, ya kemudian smash. Ya, kemudian ada block. Ada blok 1 orang, blok 2 orang, blok 3 orang, ya.
Nah, kemudian softballnya sama, gerak dasar lokomotornya atau gerakan berpindah tempatnya tentu saja lari. Karena kalau misalkan di gerak dasar softball itu lebih banyaknya itu berlari ya, karena mau melewati base ya, masa iya jalan ya. Jalan itu kalau misalkan tidak mengenai bola beberapa kali mungkin bisa jalan dalam permainan kasti tentunya ya. Oke. Kemudian gerak dasar non lokomotornya, gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Apa coba? Menangkap, betul. Karena kalau menangkap itu diam. Nah, mungkin pada saat mau menangkap bolanya dia lari. Betul ya, dia lari. Nah, tapi pada saat bolanya itu sudah tertangkap, dia sambil lari enggak? Pasti dia diam. Ya. Sekalipun dia misalkan mendarat, melakukan pendaratan, tetap diam. Dia nggak berpindah tempat. Karena dalam gerakan mendarat ini termasuk gerak dasar non lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya. Antum misalkan contoh gini deh. Antum misalkan mau menangkap bola nih, ya antum kemana-mana lari gitu ya, karena mau menangkap bolanya. Tapi ketika bolanya sudah tertangkap, kan menangkap tuh, artinya bolanya tertangkap. Berarti ketika pada saat antum menangkap bolanya, itu termasuk antum dalam keadaan posisi diam atau tidak berpindah tempat. Nah, itu namanya gerak dasar non lokomotornya. Sementara kalau manipulatifnya dalam gerakan softball, ya gerak dasar yang menggunakan alat atau benda. Melempar bola termasuk manipulatif. Menangkap bola termasuk manipulatif. Memukul bola dengan menggunakan stick. Ya, stick pemukul tentunya atau menggunakan pemukul. Nah, itu namanya gerak dasar manipulatif. Ya, nah sekarang gerak dasar dalam permainan softball, melempar dari atas. Maksudnya melempar ke arah atas, afwan ya. Melempar ke arah tengah, melempar ke arah samping, melempar ke arah bawah. Menangkap juga sama, menangkap dari arah atas, dari arah tengah, dari arah samping, dari arah bawah. Ya, itu gerak dasarnya. Memukul bola melambung, memukul dari arah bola tengah. Ya. Memukul bolanya ke arah samping. Ya. Kemudian apalagi gerak dasarnya? Berlari, ya. Itu juga termasuk gerak dasar dalam permainan softball. Ya. Oke, mudah bukan? Mudah. Yang penting gini poinnya. Poinnya ada pada kombinasi, ada pada lokomotor, ada pada non lokomotor, ada pada manipulatif, kemudian dibungkus atau dibingkai dalam permainan bola besar dan juga permainan bola kecil. Kalau di kelas 5 bola besarnya apa? Bola voli. Kalau bola kecilnya apa? Softball. Nah, bagaimana menentukan bola besar bola kecilnya? Bola besar berarti menggunakan bola besar. Contohnya sepak bola, bola voli yang sekarang saya ajarkan ke antum, bola basket. Kemudian bola kecilnya bulu tangkis, pakai shuttlecock itu berarti bola kecil ya. Kemudian softball yang Ustaz ajarkan kepada antum kelas 5. Kemudian tenis meja. Nah, itu namanya permainan bola kecil. Permainan yang menggunakan bola kecil disebut permainan bola kecil. Permainan yang menggunakan bola besar disebut permainan bola besar. Itu saja poin-poinnya. Ya, nggak usah bingung. Gampang bukan? Gampang ya. Nah, adapun tentang sejarahnya, sejarah bola voli, sejarah softball, ukuran juga sama ya. Kemudian ukuran itu berarti termasuk dari mulai sarana dan prasarana. Kalau di bola voli itu ada lapangannya, ada netnya, ada bolanya. Nah, itu semua termasuk ukuran-ukurannya. Ya. Kemudian jumlah pemain, posisi pemain. Ya. Nah, kemudian aturan main itu nanti akan Ustadz share melalui wali kelasnya masing-masing. Ya, supaya apa? Supaya videonya tidak terlalu panjang, nanti bisa berjam-jam kalau misalkan Ustadz mau cerita semua ya. Nah, jadi Ustadz meringkasnya poin-poinnya saja. Ya, jadi poinnya itu adalah kombinasinya, itu penggabungan gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, 4 gerakan ya. Kemudian lokomotornya, non lokomotornya, manipulatifnya dalam permainan bola voli. Nah, kemudian kombinasinya, lokomotornya, non lokomotornya, manipulatifnya dalam permainan softball. Udah selesai, gampang bukan? Nah, bola voli termasuk bola besar,
bola softball termasuk bola kecil. Sangat mudah dan simpel. Nah, sementara sejarah, ukuran, jumlah pemain, posisi pemain, dan aturan main, itu akan Ustadz share linknya. Ingat, di share linknya melalui wali kelasnya masing-masing. Ya, khair itu saja. Fahimtum jami'an? Fahimna ya. Gak usah ribet-ribet sama Ustadz Mah ya. Yang penting poin-poinnya tadi antum pahami ya. Dan jangan lupa antum ulangi lagi video-video sebelumnya. Ya, insya Allah antum pasti paham. Ya. Ustadz yakin, insya Allah antum masih paham ya. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.